Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinisa Fitri dari kelas 10 4 absen nomor 2. Di sini saya akan menerangkan tentang pelayaran pada masa Hindia di Indonesia sejak abad ke-15 sampai 16. Kegiatan pelayaran di Indonesia di Nusantara dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah alat navigasi. Alat navigasi yang digunakan pada orang zaman dahulu adalah astrolab. Astrolab merupakan bagian alat yang dibawa oleh para pelayan dan bermanfaat untuk menentukan arah berlayar. Yang kedua, alat penggerak. Alat penggerak pada zaman dahulu menggunakan sistem angin dengan bermedia kain. Karena dengan media kain, perahu dapat bergerak. Yang ketiga, jenis rempah-rempah yang dapat dikonsumsi yaitu lada, cengkeh, dan jahe. Logistik yang tidak dapat dikonsumsi adalah emas, perak, dan tembaga. 4. Prasasti Bebetin merupakan adanya bukti aktivitas pelayaran pada masa Hindia dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan menceritakan tentang profesi pembuat sampan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Alika Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelayaran pada masa Hindia di Indonesia. Hubungan pelayaran sudah sangat ramai pada abad ke-15 sampai 16 yang sebenarnya telah dirintis oleh zaman prasejarah dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Pada zaman Hindu-Buddha, pelayaran di Nusantara telah dirintis oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan sistem pelayaran antar pulau merupakan hal yang terpenting. Pelayaran pada zaman dahulu digunakan untuk jual beli rempah-rempah. Rempah-rempah yang diperjualbelikan terdapat dua macam, yaitu rempah-rempah logistik dan rempah-rempah komoditas. Rempah-rempah logistik adalah rempah-rempah yang tidak dapat dikonsumsi, melainkan hanya untuk perhiasan dan senjata. Sedangkan rempah-rempah komoditas adalah rempah-rempah yang dapat dikonsumsi seperti pala, jahe, cengkeh, dan lain sebagainya. Pelayaran pada zaman dahulu menggunakan media kain untuk dijadikan layar. Pelayaran pada zaman dahulu menggunakan alat navigasi berupa astrolab. Astrolab fungsi astrolab yang pertama yaitu untuk mengukur ketinggian matahari, yang kedua mengetahui posisi bintang, dan yang ketiga menentukan waktu. Sedangkan fungsi kompas adalah penentu arah mata angin. Pelayaran sudah ada pada zaman Praasara dengan dibuktikan penemuan prasasti Bebetin yang menggunakan bahasa Bali kuno. Prasasti Bebetin dijadikan bukti karena yang pertama, prasasti Bebetin ditemukan di area Bulayan Bali. Yang kedua, tulisan di prasasti Bebetin menceritakan tentang saudagar atau pembuat sampan pada abad ke-7 Masehi yang disebut Pendaki Lancang. Yang ketiga, menceritakan tentang perampokan yang dilakukan oleh saudagar luar Bali kepada penduduk lokal, sehingga prasasti Bebetin dijadikan bukti adanya pelayaran pada zaman Praksara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Pratiwi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelayaran pada masa Hindu-Buddha. Hubungan antar pulau pada masa Praksara sudah ramai sejak abad ke-15 sampai 16. Selebihnya sudah dirintis pada zaman Praksara dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan yang bertolak Hindu-Buddha. Datangnya bangsa Austronia ke Nusantara bukan melalui jalur darat, tetapi melalui jalur laut. Pada masa Praksara, Belanda menggunakan alat navigasi yang berupa astrolab. Astrolab merupakan instrumen alat yang digunakan pada zaman era dahulu yang digunakan oleh astronom, astrolog, navigator pada era klasik. Manfaat astrolab ada 3, yaitu untuk mengukur ketinggian matahari, posisi bintang, menentukan waktu pada saat berlayar di tengah laut. Cara penggerakkan perahu dengan sistem ini dengan menggunakan kain yang dibentuk dengan layar agar bisa menangkap angin. Jenis komoditas yang bisa dikonsumsi, contohnya jahe, cengkeh, lada. Logistik tidak bisa dikonsumsi, contohnya barang tambang, emas, perak, dan tembaga. Prasejarah pelayaran sudah ditemukan sejak zaman ditemukannya prasasti Bebetin. Mengapa? Karena prasasti ini ditemukan di Buleleng dengan bahasa Bali kuno dan menceritakan pembuatan sampan, undang Lancang, menceritakan perampokan warga asing Bali untuk merampok warga Bali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum
deskripsi atau pengertian dari pelayaran. Hubungan pelayaran antar pulau sudah ada sejak abad 15 sampai 16 Masehi yang sebenarnya sudah dirintis pada zaman prasejarah, kemudian diteruskan pada zaman kerajaan, yaitu kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Pada masa Hindu-Buddha, pelayaran antar pulau sudah mulai dirintis oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim, yaitu pelayaran menjadi ekonomi terpenting pada masa Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, alat pelayaran yang digunakan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama adalah alat navigasi, yaitu astrolab. Astrolab memiliki bentuk bundar dan berbahan dasar perunggu. Astrolab memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah mengukur arah mata angin, yang kedua menentukan posisi bintang, yang ketiga menentukan waktu saat berada di tengah laut. Yang kedua adalah alat penggerak perahu. Alat penggerak perahu dengan sistem angin dengan media kain dibentuk seperti layar agar dapat menangkap angin dan dapat menggerakkan perahu. Yang ketiga adalah komoditas. Komoditas dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah rempah-rempah, yaitu yang dapat dikonsumsi, contohnya seperti pala, cengkeh, lada, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah logistik. Logistik yaitu yang tidak dapat dikonsumsi, contohnya seperti bahan tambang, emas, perak, dan tembaga. Mengapa logistik tidak dapat dikonsumsi? Karena logistik tidak dapat larut dalam tubuh manusia. Jadi pada masa itu komoditas adalah rempah-rempah, bukan bahan logistik. Yang terakhir adalah prasasti bebetin. Pelayaran sudah ada sejak masa praaksara. Dibuktikan dengan ditemukannya prasasti bebetin. Mengapa? Satu, karena prasasti bebetin ditemukan di Buleleng dengan bahasa Bali kuno. Yang kedua, menceritakan tentang profesi pembuat kapal atau bisa disebut dengan peristiwa Undagi Lancang. Yang ketiga, menceritakan tentang saudagar luar Bali yang mencoba merampas warga rakyat Bali. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carara Francisco dari kelas 4 absen tahun 9. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang prasasti pelayaran pada masa Hindu-Buddha, teknik perkapalan, alat navigasi atau astrolab. Alat ini memiliki bentuk yang menyerupai seperti kompas dan memiliki fungsi untuk mengetahui arah mata angin saat berada di darat. Dan alat ini juga memiliki fungsi lain saat berada di laut, yaitu untuk mengetahui waktu, mengukur tingginya matahari, dan mengetahui posisi bintang-bintang. Teknik penggerak kapal. Sistem angin dengan menggunakan media kain yang dibentuk seperti layar agar bisa menangkap angin dan kapal bisa berlayar di lautan. Komoditas di sini adalah jenis rempah-rempah yang dapat dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi. Jenis rempah-rempah yang dapat dikonsumsi adalah pala, lada, dan cengkeh. Sedangkan rempah-rempah yang tidak dapat dikonsumsi adalah rempah-rempah logistik. Mengapa rempah logistik tidak dapat dikonsumsi? Karena rempah logistik tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Prasasti bebetin. Pelayaran sudah ada sejak zaman masa Hindu-Buddha dan dibuktikannya dengan penemuan prasasti bebetin. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Eka Cakra. Di sini saya menggantikan guru sejarah untuk menjelaskan materi pelayaran pada masa Hindu-Buddha. Pelayaran sudah ada sejak masa prasejarah dengan dibuktikannya adanya prasasti bebetin atau batu. Prasasti bebetin menceritakan tentang sudah diketahuinya teknologi perkapalan dan pembuatan perahu sebagai alat transportasi. Undagi Lancang adalah ahli pembuat kapal seperti yang tertulis dalam prasasti bebetin.
berangka pada 896 Masehi. Disimpulkan bahwa prasasti ini menyimpulkan sudah adanya kaum pembuatan kapal prasasti BB Tim sendiri berasal dari Buleleng, Bali. Yang kedua adalah pelayaran pada masa prasejarah. Dulu digunakan untuk melakukan jual beli rempah-rempah. Komoditas rempah-rempah ada dua, komoditas rempah-rempah dan komoditas logistik. Rempah-rempah yang diperjualbelikan ada dua macam, rempah-rempah logistik atau tidak dapat dikonsumsi. Hanya komoditas adalah rempah-rempah yang dapat dikonsumsi seperti jahe, kunyit, cengkeh, dan pala dan lain-lain. Rempah tersebut dapat digunakan untuk obat-obatan, bahan masakan, dan bahan kecantikan atau kosmetik. Pelayaran pada prasejarah belum ada mesin yang digunakan untuk menggerakkan kapal-kapal. Maka dari itu harus menggunakan alat navigasi yaitu astrolab. Para pelayar dan astrolab saat ada di laut, jika di darat mereka akan menunjukkan arah angin atau sebagai kompas. Astrolab sendiri mempunyai manfaat. Astrolab sendiri mempunyai manfaat bagi para pelayar. Dapat mengetahui arah mata angin, dapat mengukur ketinggian matahari, dapat mengetahui posisi bintang dan penentu waktu. Sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Nazilani Asalio dari kelas 4 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelayaran di masa Hindu Buddha. Ada 4 materinya, yaitu 1. Navigasi, yang kedua alat mengukur, yang ketiga lalu lintas, yang keempat prasasti berbentin. Yang pertama yaitu alat navigasi. Ada astrolab. Astrolab ini adalah alat navigasi yang tidak boleh tertunda saat berlayar. Ada 3 manfaatnya, yaitu 1. Untuk mengukur ketinggian matahari, yang kedua untuk mengetahui posisi bintang, yang ketiga menentukan waktu. Ada juga kompas. Kompas ini bermanfaat untuk menentukan arah mata angin. Yang kedua yaitu alat penggerak. Bagaimana pelayar zaman dahulu menggerakkan perahunya saat berlayar, yaitu dengan sistem angin menggunakan kain dijadikan layar. Yang ketiga yaitu barang yang dapat diperjualbelikan disebut komoditas. Komoditas ini mengincar rempah-rempah, antara lain yaitu lada, pala, cengkeh. 3 barang ini bisa dijadikan bumbu masak, obat-obatan, sama pengawet. Yang keempat yaitu prasasti berbentin. Pelayaran sudah ada sejak zaman prasejarah. Hal ini dibuktikan oleh prasasti berbentin. Pertanyaannya, mengapa prasasti berbentin dijadikan bukti bahwa adanya aktivitas pelayaran? Karena tulisan di prasasti ini 1. menceritakan tentang profesi pembuatan sampan atau bisnis dengan pribadi lancang. Yang kedua, menceritakan tentang perampokan yang dilakukan para saudagar ke rakyat Bali. Yang ketiga yaitu prasasti ini ditemukan di Pulau Bali di daerah Buleleng, sehingga prasasti ini dijadikan bukti bahwa ada pelayaran di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Gaskia Dalova dari absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayaran pada masa Hindu Buddha. Pada masa pelayaran sangat ramai dirintis oleh kerajaan-kerajaan yang berjarak Hindu Buddha pada abad ke-15 sampai 14. Pada zaman Nusantara, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Para pelayan selalu menggunakan alat navigasi yaitu astrolab dan memiliki bentuk bundar dan datar. Sistem angin dengan kain berbentuk layar yaitu untuk supaya kapal bisa bergerak. Komoditas jenis 2. Rempah-rempah yang bisa dikonsumsi yaitu pala, cengkeh, lada. Logistik yang tidak dapat dikonsumsi yaitu
logam, emas, perak. Prasasti bebetin. Pelayaran sudah ada sejak zaman masa prasasti, dibuktikan dengan adanya prasasti bebetin. 1. Prasasti ditemukan di wilayah Buleleng menggunakan bahasa Bali. 2. Menceritakan pembuatan sampan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Anggi Dwina Putri dari kelas 10/4 ingin menyampaikan materi tentang teknologi perkapalan. Pada masa kuno, pelayar saat ingin berlayar selalu membawa alat navigasi berupa astrolab. Memiliki bentuk hampir sama dengan kompas namun beda fungsinya. Fungsi astrolab yaitu untuk mengukur ketinggian matahari, mengetahui posisi bintang, menentukan waktu atau penentu waktu. Sedangkan kompas sendiri memiliki fungsi menentukan arah mata angin. Pelayar zaman dahulu untuk dapat menjalankan perahunya menggunakan sistem angin dengan kain untuk dijadikan layar. Layar sudah ada pada zaman praaksara dengan dibuktikan oleh prasasti bebetin yang berisi bahasa Bali kuno. Prasasti bebetin dijadikan bukti adanya pelayaran pada masa praaksara dikarenakan pertama, prasasti bebetin ditemukan di kota Bali di wilayah Buleleng. Kedua, tulisan di prasasti bebetin menceritakan tentang profesi atau tukang pembuat sampan pada abad 7 Masehi yang disebut undangi lancang. Ketiga, menceritakan perampokan yang dilakukan oleh saudagar luar Bali terhadap penduduk lokal sehingga prasasti bebetin dijadikan bukti adanya pelayaran pada masa praaksara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Ayu Yulanda Putri dari kelas 10/4 akan menjelaskan materi tentang pelayaran pada masa Hindu-Buddha. Pelayaran sudah ada sejak zaman praaksara, dibuktikan dengan adanya prasasti bebetin. Prasasti ini memuat 3 hal. Yang pertama adalah prasasti ini ditemukan di wilayah Buleleng, Bali dengan menggunakan bahasa Bali kuno. Yang kedua adalah prasasti ini menceritakan prosesi pembuatan sampan atau undagi lancang. Dan yang ketiga adalah prasasti ini menceritakan tentang perampokan saudagar dari luar Bali yang merampas harta benda milik rakyat Bali. Hubungan pelayaran dan perdagangan antar pulau yang sangat ramai pada abad 15-16 sebenarnya telah dirintis sejak zaman prasejarah dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Perdagangan dan pelayaran antar pulau sudah mulai dirintis oleh kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya sendiri adalah kerajaan maritim, di mana pelayaran dan perdagangan merupakan kegiatan ekonomi terpenting. Pada zaman ini terdapat pelabuhan-pelabuhan penting seperti Sunda Kelapa, Kampar, Indragiri, dan Palembang. Pada saat itu, para pelayar memerlukan 2 alat yang digunakan saat berlayar, yaitu astrolab dan alat penggerak perahu. Astrolab sendiri memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah mengukur ketinggian matahari, yang kedua adalah menentukan posisi bintang, dan yang ketiga adalah menentukan waktu dalam pelayaran mereka di tengah laut. Sedangkan alat penggerak perahu adalah sistem angin dengan menggunakan media kain yang dibentuk menjadi layar, sehingga kapal dapat bergerak berlayar. Kegiatan perdagangan dan pelayaran digunakan untuk memuat barang-barang komoditas. Komoditas terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah komoditas rempah-rempah dan komoditas logistik. Komoditas rempah-rempah adalah komoditas yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan komoditas logistik adalah komoditas yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Contoh dari komoditas rempah-rempah adalah komoditas pala, lada, dan cengkeh. Komoditas logistik adalah bahan tambang, tembaga, perak, dan emas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedi Hasan, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah. Ada 4 materi, yaitu 1 alat navigasi, yang kedua alat penggerak perahu, yang ketiga komoditas, dan yang keempat adalah prasasti bebetin. Yang pertama yaitu alat navigasi. Kegiatan pelayaran pada masa Hindu-Buddha menggunakan alat navigasi, yaitu astrolab. Astrolab memiliki bentuk yang bundar dan bahan dasar perunggu. Biasanya astrolab digunakan pelaut untuk mengukur ketinggian matahari, posisi bintang, dan waktu dalam pelayaran ketika sedang berada di tengah laut. Yang kedua adalah alat penggerak perahu. Sistem angin dengan media kain dibentuk menjadi layar untuk menangkap angin supaya kapal bisa bergerak berlayar.
Yang ketiga adalah komoditas. Komoditas orang zaman dahulu adalah rempah-rempah yang bisa dikonsumsi adalah pala, cengkeh, dengan logistik adalah bahan tambang, perak, dan tembaga. Bahan logistik tidak bisa dikonsumsi karena pada bahan logistik tidak dapat dicerna dan larut dalam tubuh manusia. Dan juga komoditas pada masa itu adalah rempah, bukan bahan logistik. Yang keempat adalah prasasti bebek tim. Pelayaran sudah ada sejak zaman atau masa praaksara dibuktikan dengan adanya prasasti bebek tim. Mengapa? 1. Prasasti ditemukan di wilayah Buleleng dengan bahasa Bali kuno. Yang kedua, menceritakan profesi membuat sampan. Yang ketiga, menceritakan perampokan saudagar Bali yang merampas warga rakyat Bali. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujati dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelayaran pada masa prasejarah. Hubungan pelayaran antar pulau yang sudah mulai ramai di Bugis pada abad 15 sampai 16 sebenarnya sudah ada sejak masa prasejarah dan dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan Buton Buda. Pada masa Hindu Buddha, pelayaran antar pulau sudah mulai ramai dirintis oleh kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Pelayaran antar pulau merupakan kegiatan yang paling penting. Pelayaran sudah ada sejak masa praaksara dengan ditemukannya prasasti bebek tim. Prasasti bebek tim menceritakan tentang sudah diketahuinya teknologi perkapalan dan pembuatan perahu sebagai alat transportasi para pendaki lancang. Pendaki lancang adalah para ahli pembuat perahu seperti yang tertulis pada prasasti bebek tim berangkat pada 896 Masehi. Prasasti bebek tim sendiri berasal dari budaya Bali. Pelayaran pada masa praaksara belum ada mesin-mesin yang digunakan untuk menggerakkan kapal. Maka dari itu, pelayaran akan menggunakan kain besar yang disebut dengan layar untuk menggerakkan kapal mereka. Para pelayar juga membutuhkan alat navigasi saat ada di tengah laut yang disebut dengan astrolabe. Para pelayar akan menggunakan astrolabe ketika ada di tengah laut dan akan menggunakan kompas saat ada di darat. Astrolabe sendiri mempunyai 3 manfaat. Yang pertama, astrolabe dapat menentukan arah mata angin, dapat menentukan posisi bintang, dan dapat mengukur ketinggian matahari. Pelayaran pada masa praaksara digunakan oleh masyarakat untuk menjual belikan rempah-rempah. Rempah-rempah yang dijual belikan ada 2 macam. Yang pertama adalah rempah-rempah logistik. Rempah-rempah logistik adalah rempah-rempah yang tidak dapat dikonsumsi dan hanya digunakan sebagai perhiasan atau senjata. Yang kedua adalah rempah-rempah komoditas. Rempah-rempah komoditas adalah rempah-rempah yang dapat dikonsumsi seperti cengkeh, pala, jahe, kunyit, dan lain-lain, dan digunakan sebagai obat-obatan, bumbu masakan, dan bahan kosmetik atau kecantikan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan perkapalan pada masa Hindu Buddha. Nah, di sini ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu pertama alat navigasi, kedua alat penggerak kapal atau perahu, ketiga adalah komoditas, keempat adalah prasasti bebek tim. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang alat navigasi. Nah, kalian tahu nggak sih orang zaman dulu itu membuat alat navigasi apa buat berlayar? Nah, kan kalau orang sekarang kan pakai alat navigasi, contohnya kayak Google Maps, Google Earth, dan alat canggih yang lainnya pada zaman sekarang. Nah, orang zaman dulu itu memakai alat navigasi yang bernama astrolabe. Nah, astrolabe ini bentuknya sama seperti kompas, namun berbeda fungsinya. Nah, fungsi astrolabe sendiri ada 3, yaitu untuk mengetahui waktu, untuk mengetahui tinggi matahari, untuk mengetahui posisi bintang. Nah, sedangkan fungsi kompas itu untuk mengetahui arah mata angin. Nah, poin kedua yaitu alat penggerak perahu. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih orang dulu tuh pakai sistem apa buat menggerakkan perahu? Nah, kan kalau orang zaman sekarang, orang modern nih, contohnya itu menggerakkan perahu menggunakan mesin yang diisi dengan solar lalu digerakkan agar menggerakkan kapal tersebut atau perahu tersebut.
tujuan. Nah, tujuan orang zaman dulu tuh berlayar untuk berdagang. Nah, sedangkan komoditas orang dulu tuh jual beli barang. Terus di Indonesia ada 2 komoditas, yaitu 1 rempah-rempah dan 2 logistik. Yang rempah-rempah ini yang dapat dikonsumsi, contohnya seperti jahe, cengkeh, lengkuas, serai, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu logistik. Nah, yang logistik ini tidak dapat dikonsumsi, contohnya seperti tembaga, emas, perak. Nah, mengapa tidak dapat dikonsumsi? Ya masa kalian mau mengonsumsi tembaga, emas, perak? Sekarang poin keempat yang terakhir, yaitu prasasti bebetin. Nah, apa sih hubungannya prasasti bebetin sama perlayaran atau perkapalan? Nah, hubungannya prasasti bebetin ini dengan perlayaran yaitu dengan adanya prasasti ini dapat membuktikan bahwa adanya kegiatan atau aktivitas perkapalan pada masa zaman praaksara. Nah, mengapa? Karena prasasti ini ditemukan di daerah Buleleng dengan bahasa Bali kuno, dan prasasti ini juga menceritakan tentang profesi pembuat nampan atau undagi lancang dan seorang saudagar luar Bali yang merampas rakyat Bali. Dengan ditemukannya 3 hal tersebut, prasasti ini dapat membuktikan bahwa adanya aktivitas perkapalan pada masa zaman Hindu-Buddha. Nah, dari materi tersebut, apakah ada yang sudah paham atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih.